Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam pencaksilat, salam seduluran, selawase, dulur-dulurku semua. Sebelumnya, semoga dulur-dulurku dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam mencari rezeki yang barokah oleh Allah SWT, serta diberi kesehatan semua dalam keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, bahas apa? Bahas masalah organisasi ya. Ini kali ini pengen bahas tentang organisasi. Untuk kemarin yang sangat menjengkelkan, sangat gawe greget nih. Ada oknum mengaku-ngaku jadi warga Esa Ternate. Itu aku nonton di channelnya dulurku Cah Gunung. Nah di situ aku ada komen juga. Wong kok ngaku-ngaku ora warga Esa Ternate, ngaku warga Esa Ternate jan njaluk diawer kan. Maaf ya dulurku Cah Gunung. Kalau memang tidak warga Esa Ternate, nggak usah ngaku-ngaku jadi warga Esa Ternate kan gitu. Masalahnya kami dulu waktu latihan sangat berat. Mau jadi warga Esa Ternate itu ada latihannya, di latihan itu sangat berat. Butuh pengorbanan, kan butuh perjuangan. Jadinya seperti itu. Juga ada yang menghina seperti itu juga. Menghina kalau Esa Ternate seperti itulah, kurang bagus juga ya. Kalau memang tidak suka, ya udah diam saja, nggak usah menghina. Banyak kan seperti itu. Organisasi itu besar, banyak, jangan dihina ya. Kalau memang tidak suka dengan oknum pribadi, ya selesaikan secara pribadi. Jangan bawa-bawa nama organisasi. Seperti itu. Menyesal, pasti Anda nanti menyesal kemudian. Kalau Anda bawa-bawa organisasi, Anda punya masalah bawa-bawa organisasi, apalagi masalah pribadi. Wah, itu sangat bahaya. Organisasi itu tidak salah. Ngapain sampai hina-hina gitu loh. Ya. Organisasi itu apa salahnya? Salahnya organisasi itu apa? Organisasi itu baik, nggak ada yang salah, nggak ada yang jelek. Semua organisasi di Indonesia bahkan di dunia pun itu semua baik, nggak ada yang jelek. Yang jelek itu oknum pribadinya masing-masing, itu yang jelek. Kalau ada masalah selesaikan secara pribadi gitu. Kita bahas masalah organisasi. Di Indonesia ini banyak organisasi besar, organisasinya di Indonesia ini besar. Kalau dihitung tuh ratusan ada. Yang dari PSHT, organisasi PSHT, Persaudaraan Sejati Ternate, terus PSHW TM atau Persaudaraan Sejati Winongo Tunas Muda, terus IKSPI Kerasakti, juga ada PN Pagar Nusa, juga ada Tapak Suci, ada juga Perisai Diri, ada juga Persaudaraan Sejati Pilang Bangau, ada juga Porsigal, terus apalagi banyak ya. Jadi di Indonesia ini banyak sekali organisasi. Nah, dalam organisasi itu sendiri banyak dari keanggotaannya. Jadi kalau memang sampean punya masalah pribadi, jangan bawa nama-nama organisasi. Itu ya saya ingatkan seperti itu. Selesaikan secara pribadi. Jangan bawa nama-nama organisasi. Nah, karena saya dari organisasi PSHT ya, saya ingin bahas masalah organisasi PSHT. Apa sih makna dari kata organisasi itu? Apa arti dari organisasi itu? Kan seperti itu. Ngopi sih lho.
Jadi organisasi itu ini bukan untuk Esa Terate saja, semua organisasi itu maknanya pasti sama. Arti dari organisasi itu pasti semua sama. Dalam perguruan, dalam organisasi itu pasti sama. Organisasi itu artinya ibarat rumah. Karena saya orang Esa ya, ini khusus Esa ya. Jadi saya ibarat tidak menyinggung dari organisasi lain kalaupun ada yang salah kan. Organisasi itu ibarat rumah. Jadi selama kita latihan, sewaktu kita siswa dulu, itu sama seperti kita sedang membangun rumah. Kan seperti itu ya. Sama seperti kita sedang membangun rumah. Dari mulai sebelum polos atau prapolos sampai nanti disahkan, itu kita sedang membangun rumah. Dari latihan, ya jatuh bangun, tendang, pukul, suruh guling-guling, suruh gulung-gulung, suruh, nah seperti itu. Itu ibarat kita sedang bangun rumah, sedang mondasi, sedang pasang bata, sedang pasang atap, nah sedang pasang dinding, kan seperti itu. Itu luarnya kan seperti itu ya. Jadi butuh pengorbanan, bukan materi saja tapi juga tenaga. Sama kita sedang membangun rumah, sama kita butuh pengorbanan, butuh materi, butuh tenaga juga kan seperti itu. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku jadi warga bukan warga, nah pasti yang dari pihak kami nggak terima, karena pengorbanan kami besar, bukan hanya dalam hal materi, tenaga, waktu. Nah seperti itu ya. Maaf dulur-dulurku semua yang tidak warga, mohon jangan ngaku-ngaku jadi warga. Resikonya disambar sendiri gitu ya. Karena organisasi itu dimanapun ada, apalagi Esa Terate itu di semua di tempat ada. Itu bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun banyak itu ya Esa Terate. Itu sama kalau sesepuh kami bilang, bahkan Esa Terate ini ibarat, bahkan Esa Terate itu di lenge semut. Nah wong Jawa bilang Esa Terate iki mbok oneng lenge semut, iku eneng gitu. Orang Esa Terate itu di tempat yang terpencil pun itu ada gitu. Jadi hati-hati kalau bicara masalah organisasi lain kan gitu. Apalagi Esa Terate besar, terbesar di Indonesia. Kembali lagi, jadi kita dalam latihan itu ibarat kita sedang membangun rumah. Dari kita pondasi rumah, pasang bata buat dinding, pasang tiang, pasang atap, pasang genteng, nah seperti itu. Di dalam latihan pun kita mengalami berbagai cobaan dan rintangan, seperti kita ditendang dulu sewaktu siswa. Ini semua warga Esa Terate pasti mengalami, ya kan dulur-dulurku. Tapi pengalamannya beda-beda. Tapi namanya ditendang pingsan itu sudah biasa, seperti lagunya Mas Pangeran 22. Salam persaudaraan Mas Pangeran 22. Udah biasa, udah kayak makanan sehari-hari, ditendang, dipukul seperti itu. Udah di waktu kami latihan dulu. Bahkan hujan diterpa, nggak tahu hujan, tetap berangkat latihan seperti itu. Bahkan ini cerita aku dulu ya, ini cerita waktu latihan dulu. Itu pernah disuruh mandi itu di peceran. Di peceran tuh bukan peceran lumpur tuh, bukan, di sungai. Lah sungai itu sudah kering, tinggal sedikit airnya tuh. Namanya sungai kecil kan gitu. Itu musim kemarau kan udah nggak ngalir airnya, jadi tinggal sedikit airnya itu. Itu sungai itu cuma buat, biasanya kalau pagi sama sore buat mandiin kerbau sama sapi dulu. Itu di tempat kami latihan dulu, di sungainya itu buat mandiin sapi sama kerbau. Jadi ya bisa dulur-dulur bayangkan, letong kebo, letong sapi, kan seperti itu. Nah di waktu
latihan malam itu biasa. Dulu kita kalau suruh mandi di sungai itu kan udah biasa, dulu pasti juga udah ngalami ya. Nah waktu malam itu ya sekitar jam 1-an lah, itu disuruh mandi di sungai, disuruh mandi di kali kan gitu. Habis latihan, yang namanya orang latihan seperti itulah, habis dawuran, habis materi, nah itu keringat, nah kan nggak ada rasa dingin, itu disuruh lari ke sungai, suruh mandi. Nah masuk sungai itu udah nginjak letong, udah kita mandinya udah mandi letong, warnanya tuh udah nggak kelihatan, tapi ya kalau kan malam itu pokoknya udah, wah nggak bisa dibayangkan ya, udah kita mandi letong gitu, baunya minta ampun, udah gatel juga. Nah pas waktu pulang dari mandi mau kembali ke tempat latihan, itu ada salah satu dari saudara kita namanya Mas Sigit, sekarang tinggal di Palangka. Halo Mas Sigit, salam persaudaraan, pripun kabare? Muga-muga apik ya. Ke satu leteng sama aku dulu. Letengku dulu 13, satu leteng dulu 13 waktu latihan. Nah pas waktu kembali ke tempat latihan kan teriak-teriak dia di jalan, masih gitu. Terus ditanya di tempat latihan, siapa yang teriak-teriak? Nggak ada yang ngaku dari kami semua, diam semua. Masanya sama lur, dulu pasti juga ngalami ya. Nah itu rasa persaudaraannya, kalau kita ngomong pun pasti ditendang, nggak ngomong pun pasti juga ditendang, sama saja kita ya nutupin kan gitu dulu. Nah waktu itu udah tendang satu-satu, tendang dal ya udah pingsan, tendang pingsan itu semua. Habis pingsan udah bangun lagi, udah sadar, masih dipukul sama sendal karpil yang tebal itu. Masih ingat itu, yang anu tuh saudara ya, pelatih kami itu ada Mas Jimin itu dulu. Wah itu keras Mas Jimin itu, orangnya besar, keras. Semua pelatih zaman dulu tuh nggak ada yang nggak keras, pasti semua keras semuanya. Dulu semua pasti udah ngalamin lah, sama, mayoritas sama kerasnya latihan Isya tuh udah sama. Jadi latihan Isya itu keras, bukan Isya saja, semua perguruan ya, semua organisasi itu latihannya keras, butuh perjuangan, butuh pengorbanan materi dan tenaga waktu. Itu semua seperti itu, aku lihat seperti itu ya. Jadi ya sekali lagi untuk kawan-kawanku semua, meskipun tidak ikut organisasi, ya udah saudara-saudaraku semua, jangan mengaku-ngaku menjadi warga, entah itu warga apa, entah Isya Terakhir, entah IKSPI, entah PN, entah Porsigal, entah PSHW Winongo. Nah sebaiknya jangan, kalau memang tidak ikut ya udah netral ya, gitu aja kan itu. Kembali bahas masalah organisasi ya. Nah sewaktu kita latihan itu ya, kita sedang membangun rumah ya, dari udah selesai tadi udah. Nah bukan hanya di luar saja yang kita bangun, tapi juga di dalamnya, kan seperti itu. Rumah itu kan nggak mungkin kita bangun cuman luarnya saja, pasti dalam kan kita bangun juga ya. Kita perbaiki, kita cat, kita keramik ya kan, pasang kamar mandi, toilet kan seperti itu. Nah itu ibarat seperti siraman rohani kalau dalam organisasi. Nah kita diberi siraman rohani, keesaan kalau orang Isya itu biasa tetap kita dikasih sama mas pelatih kita dulu, tetap kita dikasih namanya keesaan. Sering juga tingkat 2 yang ngasih itu, sering juga. Kalau waktu aku dulu pasti hampir setiap malam minggu itu dikasih sama Pak Muryadi, itu tingkat 2 di tempat kami dulu.
dia sering datang ngasih yaitu keesaan Pak Muryadi. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Jadi supaya apa? Supaya ya luar jadi dalam jadi, kan gitu, imbang. Rumah kan seperti itu juga, jangan hanya bagus luarnya saja. Kan kalau luarnya bagus dalamnya jelek ya kan percuma kan gitu. Yang penting kan sebenarnya nomor satu dalamnya dulu. Dalam bagus, luar biasa nggak apa-apa, sebenarnya seperti itu. Tapi kalau bisa dalam bagus, luar bagus, sama dengan kita ya. Kita kalau bisa kan seperti itu, dalamnya bagus, luarnya bagus. Rumah kalau luar dalam bagus semua, orang lewat, orang lihat, wah rumah siapa bagus sekali, pasti seperti itu kan gitu. Tau dulur-dulurku. Nah kalau sudah latihan, sudah jadi, kita sudah disahkan, nah itu berarti rumah kita sudah jadi. Kita sudah diberi kunci. Kalau kita sudah disahkan menjadi warga Setrate, itu kita ibarat dikasih kunci rumah. Semua ya, ya semua organisasi sama. Ini masalah organisasi masalahnya kan gitu, sama dikasih kunci rumah. Nah kalau kita sudah dikasih kunci rumah, ya buat apa? Ya kita harus masuk rumah kita. Kita masuk rumah kita, kita lihat. Masa nggak pengen melihat? Kalau sudah dikasih kunci rumah, masa dulur-dulur nggak pengen lihat? Oh ya rumahku, di dalam ada apa ya? Kan seperti itu pastinya ya. Kalau masalah rumah ya, pasti kita pengen lihat dalamnya gitu. Kan penasaran harusnya, oh di dalam rumahku ada apa aja ya kan gitu. Kita masuk, kita lihat apa isi di dalam rumah tersebut, apa isi dari rumah kita kan gitu. Entah di dalamnya tuh ada isinya apa kan gitu ya. Kalau rumah ya ada kayak lemari ya, terus tempat tidur, kursi, meja, kulkas ya seperti itu, perabot-perabotan kan gitu. Nah kalau kita dikasih kunci, kita masuk masih kosong, rumah kita masih kosong, ya kita isi kan gitu. Kan normalnya kalau rumah itu pasti ada isinya di dalam kan gitu. Kalau kita baru disahkan dikasih kunci, kita masuk rumah, kalau rumah kita masih kosong ya harus kita isi. Kita isi dalam rumah kita itu dengan ya apa yang kita pengen isi kan gitu. Oh iya, kok belum ada kursi ya kita kan kasih kursi, kita beli kursi. Belum ada tempat tidur ya kita kan beli tempat tidur kan seperti itu. Sama dengan kita di organisasi, kalau kita sudah disahkan dan menjadi warga Setrate ya kita harus masuk. Kita harus masuk di dalam organisasi itu, kita masuk di dalam Setrate itu. Ada apa sebenarnya di dalam Setrate itu kan gitu, ada apa di dalamnya kan gitu. Kita masukin, kita pelajari, pasti nanti bakal kita dapati apa aja yang ada di dalam Setrate itu. Setrate itu benar-benar sangat luar biasa bagi aku gitu. Aku kayak ibaratnya saya pribadi tidak bisa hidup tanpa Setrate kan gitu. Saya hidup tidak bisa tanpa Setrate. Dimanapun saya berada, saya selalu bawa Setrate kan gitu. Ini selain Allah loh ya, selain ini jangan bawa-bawa nama Tuhan kan gitu. Kalau masalah udah bahas masalah Tuhan itu udah nomor satu, Allah Subhanahu Wa Taala itu udah nomor satu, udah kunci. Nah setelah kita tahu di dalam isi rumah kita, di dalam organisasi kita itu kita sudah tahu loh ya. Nah kita tinggal merawatnya, kita jaga, kita bersihkan kan seperti itu.
bagaimana cara menjaga merawatnya. Nah itu kan dengan cara ya kita kalau dalam organisasi ya selalu menjaga nama baik, selalu menjaga nama baik organisasi tersebut kan gitu. Kalau dalam Esa Teratai kan sudah ada ya, senantiasa selalu berbakti pada Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu ada janjinya ya, sampai 7 itu ya. Terus selalu menjaga nama baik anggota PSAT dan menjaga keharuman namanya ya, dan sekian selanjutnya seperti itulah sampai yang terakhir kami tidak akan sombong itu. Dan seperti itu ya, kita jaga keharuman nama PSAT, kita jaga, kita kembangkan organisasi PSAT itu, bahwa Esa Teratai itu mendidik manusia berbudi pekerti yang luhur, tahu benar dan salah. Jadi kita harus bisa mengembangkan itu, kita bisa mengajarkan kepada hal layak banyak kepada masyarakat, bukan hanya kepada Esa Teratai, bukan hanya kepada siswa Esa Teratai, tapi kepada masyarakat sekitar. Kita harus bisa menjadi suri teladan buat masyarakat di sekitar kita kan gitu. Kalau memang benar, kita harus mengatakan benar, karena itu sifat seorang kesatria dari PSAT kan gitu. Kalau memang benar, kita harus berani bilang benar. Tapi kalau salah, kita ya juga harus berani bilang salah dan minta maaf. Itu namanya baru kesatria ataupun pendekar ya. Jadi untuk dulur-dulurku semua kan ya gini, kalau sudah kita punya rumah, udah dikasih kunci, ya harus kita jaga, kita rawat, kita kembangkan. Jangan malah kita tinggal. Apa enggak sayang? Sampean pengorbanannya sampean itu butuh berapa tahun dalam waktu bikin rumah, butuh berapa tahun sampean kita semua dulu waktu latihan pengen jadi warga Esa Teratai itu kan seperti itu. Orang yang enggak jadi warga aja sangat seneng ngaku-ngaku jadi warga, saking senengnya dengan Esa Teratai. Masa kita yang udah jadi warga Esa Teratai malah tidak seneng, tidak bangga, malah kita tinggalkan organisasi kan gitu, malah kita tinggalkan rumah kita, kan sayang. Kalau sudah kita dikasih kunci, udah dikasih rumah, ya harus kita jaga kan gitu. Karena seperti ini, karena sejauh apapun kita pergi, pasti kita akan kembali ke rumah kita. Itu sudah logika, sudah sangat logika seperti itu ya. Sudah tidak bisa dipungkiri. Seperti aku, ibarat alamatku, rumahku di Ngawi, di Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Desa Kedungombo. Sejauh apapun aku merantau, sekarang posisi di Kalimantan, suatu saat pasti aku kembali ke tempat asalku sana, kembali ke rumahku sana, kan seperti itu. Jadi sudah pasti. Sama dengan organisasi kita, dulur-dulurku semua, sejauh apapun kita meninggalkan, sejauh apapun kita pergi dari organisasi PSAT, balik kita vakum ya, vakum dari PSAT, itu pasti ujung-ujungnya kita kembali ke PSAT. Itu sudah pasti, tidak mungkin tidak. Nah kok bisa? Kan seperti ini. Umpama ada yang tanya, aku sudah vakum dari lama, udah enggak kembali, ibaratnya gitu, udah mang vakum, tapi kan di hati tetap Esa Teratai. Itu pasti. Meskipun vakum, enggak latihan, vakum enggak ke tempat latihan, vakum enggak mengembangkan, tapi dalam jiwa, dalam hati ini pasti tetap Esa Teratai. Pasti. Kalau tidak, enggak mungkin kan gitu. Terus sejauh apapun, sejauh manapun kita pergi merantau, pasti kita akan kembali ke Esa Teratai. Nah, kemana kita larinya kalau enggak ke Esa Teratai? Apa yang terakhir kita diberi? Kan kain kafan, mori.
Ya itulah, sejauh apapun kita pergi, sejauh apapun kita menghindari, kita pasti tetap akhirnya ke innan lewat nerojiun, kan gitu. Kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah, pasti. Ya sama dengan pemberian dari Esaterate, kain kafan terakhir kita dikasih, itu buat bekal kita nanti. Jadi di mori kain kafan itu ibarat buku catatan, buku kosong. Nah tinggal kita isi sendiri. Dengan apa kita mengisinya? Ya dengan perilaku kita, dengan tindakan kita, dengan perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari itu tadi. Jadi mori itu sebagai bukunya. Ini ibaratnya seperti itu ya, kain kafan itu sebagai bukunya, tinggal kita tulisin. Nah itu sebagai saksi nanti, sebagai saksi, sebagai buku catatannya. Kita harus selalu ingat dalam mori itu, karena mori itu buat ngafanin kita nanti kelak. Lalu yang kita harapkan ya kita harus bisa membawa bekal yang baik, yang diberkahi oleh Tuhan kita. Jadi ya untuk dulur-dulurku semua dan kita semua, aku pribadi ya seperti itu. Mari kita jaga rumah kita, mari kita jaga organisasi kita kembangkan, kita rawat supaya organisasi kita semakin berkembang dan semakin jaya, khususnya untuk PSAT dan untuk organisasi-organisasi lainnya. Sekian dari saya, Agung Wae. Kurang lebihnya saya minta maaf karena saya juga manusia biasa. Ya untuk dulur-dulurku semua, ya kalau saya ada salah saya minta maaf. Silahkan tulis komen di bawah, kasih masukan gimana. Kalau memang kurang berkenan di hati saudara semua, saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam pencak silat, salam seduluran, selawase dulurku semua.